Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjadal kainati min ainir rahmah wa ja'ala as-samsa wal qamara wan nujuma ayatan wa dalalah ala annahu ittasafa bil fardi wal wahdaniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-91 daripada surah Al-Quran, yaitu Suratul Syams, surah As-Syams. Makiyatun, diturunkan di Mekah, wa ayatuha 15, dan ayat-ayat surah As-Syamsi ini berjumlah 15 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Ayat yang pertama dimulai dengan wasyamsi wadduhaha. Artinya demi matahari dan cahayanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Ini menunjukkan bahwa matahari itu mempunyai peranan yang sangat besar di dalam kehidupan alam semesta ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sumpah di dalam ayat ini. Kemudian wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringi dia akan matahari. Bulan kita ketahui adalah mengiringi matahari. Begitu matahari tenggelam, maka bulan pun timbul. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan akan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia menutupi akan matahari. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan penciptaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi diri dan penciptaannya.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada diri itu akan kejahatannya dan ketakwaannya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan kepada masing-masing diri untuk berbuat kejahatan atau ketakwaan, sehingga tidak ada satu diri jua pun yang berbuat apapun melainkan dengan ilham, dengan arahan kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu perbuatan diri berupa kejahatan atau perbuatan diri itu berupa takwa, maka itu semua adalah ilham kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang-orang yang diberi ilham oleh Allah untuk takwa kepadanya, dan rugilah orang-orang yang diberi Allah ilham untuk berbuat kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatiha lil khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu ta'ala mafatiha lisyarri ala yadayhi." Sesungguhnya di antara manusia ada manusia yang merupakan pembuka bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Ada manusia yang jadi sumber kebaikan. Segala kebaikan timbul dari manusia itu, dan segala macam bentuk kejahatan akan tertutup kalau manusia itu ada. Nah, ada sebagian manusia yang seperti ini, di mana inya berada timbul kebaikan, tertutup kejahatan. Dan sebagian manusia ada pula yang pembuka bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan. Ada sebagian manusia di mana inya ada, di situ ada kejahatan. Di mana inya ada keributan. Di mana inya ada, di situ kebaikan tidak bisa dilaksanakan. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatiha lil khair ala yadayhi, beruntung orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka kebaikan. Nah, untung orang yang diciptakan Allah menjadi sumber kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu ta'ala, dan celaka bagi orang yang dijadikan Allah mafatihal syarr ala yadai, sumber kejahatan di tangannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia itu, baik manusia ini sumber kebaikan atau manusia ini sumber kebaikan, sumber kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan berbagai macam ciptaannya. Tadi bersumpah dengan bulan, matahari, dengan siang, dengan malam, dengan bumi, dengan langit. Untuk menyatakan apa sumpah Allah itu? Untuk menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang dinyatakan oleh Allah, untuk meyakinkan kepada manusia, sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan dirinya
dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah bersumpah menyatakan bahwa sangat beruntung orang yang mampu membersihkan dirinya, dan sangat rugi orang yang mengotori dirinya itu. Membersihkan dari apa? Minal ma'asi, daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Itu yang beruntung. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan. Dan rugi, sungguh rugi orang yang menguturi dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk membersihkan diri daripada maksiat. Karena setiap manusia, siapapun manusia itu selain para anbiya wal mursalin, dia tidak akan terlepas daripada maksiat, tidak akan terlepas daripada dosa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan beruntung orang yang tidak berdosa. Allah tidak menyatakan demikian. Misalnya beruntung orang yang tidak berdosa, itu kada masuk kita, dan kita kada bakal kawa masuk. Karena orang yang kada berdosa itu orang-orang yang maksumin, para anbiya dan mursalin. Tapi Allah menegaskan bahwa yang beruntung itu adalah orang-orang yang membersihkan dirinya daripada maksiat. Ayo aja berbuat dosa, cuma dibersihkan. Berbagai macam bentuk maksiat yang mesti kita bersihkan dari dalam diri kita ini. Namun yang perlu kita bersihkan terlebih dahulu adalah ibunya segala maksiat itu. Karena kalau ibu maksiat ini kita bersihkan, otomatis anak-anaknya pun akan hilang. Nah, apa ibu-ibu maksiat yang perlu kita bersihkan itu dari diri kita? Qala ba'dul hukama ummahatul khataya thalathatu asya. Berkata sebagian hukama bahwa ibunya kejahatan, ibunya kesalahan dosa itu adalah 3 macam. Yang pertama al-hasadu, yang kedua wal-hirsu, yang ketiga wal-kibru. Pertama, dengki, al-hasad. Dengki ini merupakan ibu kejahatan. Kenapa disebut ibu kejahatan? Karena dengki ini akan melahirkan banyak maksiat. Yang kedua al-hirsu, tamak. Orang dengki mau memfitnah, mau menggibah, mau memukul, bahkan mau membunuh. Itu orang dengki. Nah, jadi dengki itu merupakan induk. Kalau kita bisa membersihkan diri dari dengki, banyak maksiat yang ikut bersih, yang ikut hilang daripada diri kita. Yang kedua wal hirsu, tamak. Kenapa orang mengurangi takaran timbangan? Tamak. Kenapa orang mau menipu? Tamak. Kenapa orang mau riba? Karena tamak. Kenapa orang mau mengakad? Tamak. Nah, dari satu tamak ini banyak maksiat anak-anaknya. Yang ketiga wal kibru, sombong.
Al-kibru asluhu min iblis falu'ina. Sombong itu asalnya dari iblis, maka dia dilaknat. Iblis dikutuk sampai tidak ada akhirnya. Wal hirsu min abina adam haitsu qila lahu al jannatu kulluha mubahun laka illa hadhihi syajarah hamalahu al hirsu ala akliha hatta sakata minha. Tamak itu dari bapak kita Adam. Sekira-kira dikatakan bagi Nabi Adam, surga itu seluruhnya halal bagi kamu kecuali satu pohon ini yang tidak halal. Di surga mungkin ada jutaan pohon, itu semua halal untuk Nabi Adam kecuali satu pohon yang tidak halal. Mendorong akan beliau oleh sifat tamak atas memakannya sehingga beliau jatuh daripada surga itu. Wal hasadu asluhu min qabil faqatala akha habila fasara kafira. Sedangkan dengki itu bermula dari Kabil, maka dia membunuh saudaranya Habil, jadilah Kabil itu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi 3 sifat ini yang utama kita pelajari, kita pahami, dan kita bersihkan dari diri kita. Dengki, tamak, sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan amal kebaikan sebagaimana memakan api akan kayu yang kering. Di mana dengki itu memakan amal kita? Dengan dengki seseorang bisa menggibah. Nah, gibah itu menyebabkan nanti di akhirat amal kita berikan kepada orang yang kita gibah. Makanya dengki asalnya. Dengan dengki kita bisa memukul orang. Nah, sebab kita memukul orang, di akhirat nanti kita akan bayar dengan amal ibadah kita. Akhirnya habis amal ibadah kita membayar-bayar oleh karena maksiat yang disebabkan oleh dengki itu. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama tasawuf mengatakan ada 3 macam jenis hasad ini. 2 yang dilarang, 1 yang dimaafkan. Hasad. Yang pertama, ayyuhibba zawalan ni'mah anil mahsud. Dia ingin hilang nikmat daripada orang yang didengkinya. Dalam hati kita ada ingin bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada fulan itu ampih, hilang. Nah, ini hasad ngarannya, dan ini dosa besar. Yang kedua, ayyuhibba zawalan ni'mah anil mahsud ilaih. Dia ingin hilang nikmat saudaranya itu berpindah kepadanya. Nah, inya keberatan kawannya dapat nikmat itu, mestinya inya. Nah, ini pun diharamkan. Nah, yang ketiga, ayyashtahiya mithlaha li nafsihi wa hadha ma'fuun anhu fid dunya wa mandubun fil akhirah. Yang ketiga, bahwa dia ingin dapat nikmat seperti kawannya tanpa mengingini hilang nikmat dari kawannya itu. Nah, ini kada apa-apa. Ini dimaafkan dalam hal urusan dunia,
dan disunatkan kalau hal urusan akhirat. Kawan nukar kendaraan, kapingin bana juga hendak bisi kendaraan yang macam itu, kan ada jadi masalah. Nah, itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, kawan misal pak amal orangnya, lalu kita hendak jadi pak amal macam ini, nah itu disunatkan. Nah itulah hasad para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, induk maksiat tadi adalah tamak. Para ulama tasawuf mengatakan al-hirsu wajhani mazmumun wa ghairu mazmumin walakinna tarkahu afdal. Tamak itu ada dua. Ada tamak yang dicela, yang diharamkan. Ada tamak yang tidak dicela tetapi meninggalkannya lebih utama. Al-mazmum ay yashghalahu an ada'i awamirillahi ta'ala aw yurida bi jam'il ma takatsura wa tafakhura. Tamak yang dicela itu adalah bahwa menyibukkan akan dia sehingga dia terlalai menjalankan perintah Allah. Sibuk berdagang, kada tahu di orang bank lagi. Sibuk di perumahan, kada tahu orang sembahyang lagi. Nah ini tamak yang dicela. Au yurida bi jam'il ma takatsura wa tabakhura, atau dia ingin mengumpulkan harta itu memperbanyak sebanyak-banyaknya dan bermegah-megah dengannya. Bercari, berusaha inya perkara perintah Allah dilaksanakannya, tapi tujuannya berusaha itu adalah mengumpul harta dan bermegah-megah dengan harta itu, supaya harap pada orang sekampungan. Pembanyaknya berisi harta sekampungan, pembaiknya rumah sekampungan, pembaiknya kendaraan sekampungan, tujuannya itu. Nah ini tamak yang dicela. Wa ghairu mazmum walakin tarakahu afdal alla yatruka syai'an min awamirillah wa la yurida bihi takatsura wa tabakhura. Sedangkan tamak yang tidak dicela tetapi meninggalkannya tetap lebih baik, bahwa dia tidak meninggalkan sesuatu dari perintah Allah dan tidak menghendaki dengan hartanya itu berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Nah ini berusaha aturan Allah terpakai. Tujuan berusaha bukan menumpuk harta, bukan bermegah-megah kada. Nah ini orang ngarannya tamak juga, tapi tamaknya kada dicela di dalam agama. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan berwasiat kepada anak-anaknya dengan 5 wasiat. Yang pertama, Nabi Adam berkata, la tatma'innu bid dunya fa inni itma'nantu bil jannah fa ukhrijtu minha. Ujar Nabi Adam, wahai anak-anakku, kalian jangan merasa tenang dengan dunia. Janganlah dunia ini merupakan ketenangan. Ketenangan itu hendaknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir, tenang hati. Nah itu yang dikehendaki. Jangan dapat duit, tenang hati. Itu ngarannya tenang dengan dunia. Kayak kekanakan, amuk diberi ulah batu, tenang inya. Nah kayak itulah orang-orang yang kada mempunyai ilmu dan iman yang kuat. Gelisah diberi Allah duit, tenang inya. Nah sedangkan itu perbuatan yang sangat dicela. Jangan kamu merasa tenang, merasa bahagia dengan dunia.
Aku, ujar Nabi Adam, dahulunya merasa tenang dengan surga. Akhirnya aku dikeluarkan dari surga. Adam merasa nyaman dalam surga, merasa nikmat di dalam surga, merasa tenang di dalam surga. Tapi tenangnya Adam dengan surga, bukan dengan Allah rupanya. Sehingga akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu ketenangan hatinya adalah dengan zikrullah. Bahwa zikrullah itu menenteramkan hati. Kita ini pikiran gerisah, mau orang dihadapi macam-macam masalah. Coba pang ambil tasbih la ilaha illallah la 1000 kali ya. Bila kada tenang juga berarti kurang iman kita. Kurang iman. Kalau orang beriman mesti tenang. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Bila tambah pusang makin kurang lagi imannya. Masalah banyak, berzikir bertambah masalahnya, perasaannya. Nah itu makin tipis lagi imannya. Yang kedua, ujar Nabi Adam, wala ta'malu bihawa nisaikum fa inni amiltu bihawa mraati falahikanin nadama. Jangan kamu melakukan dengan kehendak istri kamu. Karena aku melakukan dengan kehendak istriku, akhirnya aku menyesal. Kan Hawa nah hendak benar makan buah itu. Ambil ya Hawa merasai, kalau aku nyaman bener itu maka kada boleh makan tuh. Karena Adam ini menuruti kemauan bininya, akhirnya menyesal. Lalu Adam berwasiat kepada anaknya, jangan hendak menuruti kemauan bini. Aku nih contohnya. La ta'malu biha wa nisaikum fa inni amiltu biha wa imraati falahikanin nadama. Maksudnya jangan selalu mengamalkan, menerima apa yang dikehendaki oleh istri atau bini itu sebelum dipikirkan dengan segala macam pertimbangannya. Nah itu. Kenapa jadi bini gawe? Karena berpikiran, nah menyesal tuh kayak satu saat. Yang ketiga, ujar Nabi Adam, kullu amalin turidunahu fanzuru akibatah fa inni law nadhartul akibah lam yusibni ma asabani. Yang ketiga, tiap-tiap perbuatan yang kamu ingini, pikirkan akibatnya. Seandainya aku dulu berpikir akibat, tidak akan menimpa akan aku yang telah menimpa aku. Ini dilarang oleh Allah. Kalau kau laksanakan, apa akibatnya? Sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya apa. Kalau akibat ini kemurkaan Allah, jelas sudah itu kada baik, walaupun secara zahir menguntungkan. Secara zahir nikmat, secara zahir nyaman, secara zahir menguntungkan. Tapi kalau ujungnya kemurkaan Allah, pasti rugi, pasti berbahaya. Yang keempat, idza tarabat qulubukum bi syai'in fajtanibuh fa inna qalbi ittaraba hina akaltu minas syajarah fanadimtu. Yang keempat, ujar Nabi Adam, apabila bergulat hati kamu dengan sesuatu, maka jauhilah sesuatu itu. Kita hendak sesuatu, tapi hati kita kada karuan, ragu-ragu. Hati kada bulat, hati kada tetap. Jauhi sesuatu itu. Karena aku, ujar Nabi Adam, sewaktu memakan itu hatiku ini sudah bergulak.
Hati kuno sudah macam-macam, ini bisa berbahaya, ini bisa berbahaya. Kap makan juga akhirnya berbahaya juga. Yang kelima, istashiru fil umur. Ujian Nabi Adam, musyawarahlah kalian dalam perkara-perkara. Bertukar pendapat. Fa inni law syawartul malaikah lam yusibni ma asabani. Karena aku dahulu jar Nabi Adam, andai kata aku musyawarah dengan malaikat, niscaya aku selamat. Hendak ini nah. Musyawarahkan dengan orang-orang yang terpilih, musyawarahkan orang-orang yang baik, niscaya kita akan selamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga, induk daripada maksiat tadi adalah al-kibir, sombong. Orang sombong ini bahayanya apa? Pertama, orang sombong kadang-kala dinasihati. Yang kedua, orang sombong ini menghinakan orang. Dan sifat kesombongan ini akan banyak lagi membawa kepada maksiat-maksiat yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi dari kesombongan. Itu cukup sebutin hadis ini sudah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya daripada maksiat. Kita belajar ilmu termasuk bagian dari membersihkan. Karena kalau kita kada belajar, kita kada kau membersihkan. Nah, kita belajar ilmu termasuk qad aflaha man zakkaha. Kita mempaham ilmu agama termasuk qad aflaha man zakkaha. Kita berkawan dengan orang-orang yang saleh termasuk qad aflaha man zakkaha. Karena berkawan orang-orang saleh itu sangat membantu dalam membersihkan diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya dengan berbagai macam bentuk maksiat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه